mahasiswa banyak terkena gangguan kesehatan mental ini sebenarnya menurut gue banyak dari beberapa faktor. Cuman dari satu atau dua aja. Itu bisa dilihat dari faktor lingkungan atau kayak dari kerjaan, terus tempat ya kuliah kita, bahkan dari keluarga kita sendiri. Gue nggak merasa mental health itu sebagai penyakit yang lain. Kenapa? Halo Magerian, balik lagi bareng gue di acara Mager, Mahasiswa Bergerak. Kali ini kita akan coba membahas hal yang lebih jauh dari kata-kata politik lah. Coba kita bahas tentang hal-hal yang dekat dengan mahasiswa, dekat dengan pemuda. Isunya lagi tren di kalangan anak muda, yaitu mental health. Kita coba ngobrol lebih deep gitu bersama Anggi, mahasiswa UPN angkatan 2020. Jadi masalah mental health itu kan memang sekarang lagi tren ya di kalangan anak muda gitu kan. Data yang saya dapatkan juga kan memang masalah mental health ini lebih banyak dirasain oleh Gen Z gitu kan. Berhubungan dengan Gen Z itu kan sekarang lagi tren. Biasanya kan yang diobrolin sama mahasiswa itu biasanya ya kalau zaman saya itu dulu masalah politik lah apalah gitu kan segala macem. Ya ini tiba-tiba sekarang saya lihat mulai bergeser gitu kan, masalah mental health, kekerasan seksual dan segala macem gitu kan. Artinya yang saya ingin tahu sebenarnya ini memang apa sih yang bikin mahasiswa ya terutama itu terganggu masalah mental health-nya menurut Anggi? Mahasiswa banyak terkena gangguan kesehatan mental ini sebenarnya menurut gue banyak dari beberapa faktor. Cuman dari satu atau dua aja. Itu bisa dilihat dari faktor lingkungan atau kayak dari kerjaan, terus tempat ya kuliah kita, bahkan dari keluarga kita sendiri gitu. Yang gimana beberapa faktor itu yang kita tuh nggak bisa ngendaliin. Terus sampai akhirnya kebanyakan tuh dari kita ya mahasiswa tuh nggak tahu gimana cara ngatasinnya, gimana harus berbuat apa, sampai akhirnya kita nih kayak nggak percaya sama diri kita sendiri. Terus akhirnya faktor-faktor kayak gitu tuh yang ngebuat kita merasa aduh kok gue nggak bisa ya kayak mereka, kok gue nggak bisa ya kayak dia. Atau mungkin yang dari faktor lingkungan tuh lingkungan sekitar ini nggak support mereka, terus sampai akhirnya mereka merasa mungkin mereka ngerasa sendiri, mereka nggak punya tempat, sampai akhirnya mungkin bisa depresi gitu. Kalau kita bicara masalah pergaulan mahasiswa ya, anak muda gitu, itu kan ada pergeseran ya, terutama kemarin pas ketika pandemi gitu kan, biasa kita ngobrol kayak gini gitu kan, tatap muka, terus tiba-tiba semuanya di sosial media. Nah kemudian budaya di sosial media itu kan kayak banyak yang suka pamer gitu kan dan segala macam, itu kan mungkin sedikit besarnya berpengaruh gitu kan. Artinya kan punya peran besar gitu kan sosial media. Nah kalau Anggi sendiri pernah nggak sih ngerasain kalau misalkan melihat orang punya ini punya itu, pengaruh nggak sih buat ibaratnya jadi bikin kita insecure gitu kan kalau masalah ininya? Kalau ngomong tentang sosial media nih ya, emang sekarang kan kalau di sosial media tuh khususnya nih Instagram itu kan banyak orang yang nggak semuanya sih, cuma banyak orang yang lebih menunjukkan senang-senangnya dia aja gitu kan. Terus juga kalau menurut dari pengaruh sosial media itu ada banget. Karena dari sosial media itu kadang kita tuh kenapa kita ngerasa insecure, karena kita terlalu mengikuti standar hidup orang. Karena kita ngeliat dia hidupnya di story enak banget kayak gini, terus juga bisa dari misalnya masalah pendidikan atau ekonomi atau segala macamnya lah. Itu yang ngebuat itu kita tuh jadi itu standar di hidup kita juga gitu loh. Padahal ya kita juga nggak tahu kan gimana progresnya dia, bisa jadi seperti itu kan, kita kan cuma tahu senang-senangnya doang sebenarnya. Cuman ya pasti ada beberapa orang, apalagi aku
aku tuh kadang juga kadang kalau di sosial media ngeliat orang kayak kayak pintar enak hidupnya tinggal tinggal enak aja gitu, itu kadang suka ngerasa insecure juga sih. Cuman balik lagi kalau aku ikut terus-terusan standar hidup standar sosial gitu ya di sosial media, itu nggak bakal ada habisnya. Makanya kadang aku tuh juga kayak berusaha malah jangan ngejadiin itu standar hidup, jadiin itu motivasi yang jalan biar kita tuh nggak minder sendiri gitu loh. Jadinya ya udah aku jadiin itu motivasi, gimana caranya aku bisa kayak dia, bukan gimana aku harus kayak dia, tapi gimana caranya aku biar bisa kayak dia juga. Kalau di kalangan anak muda secara umum ya, di kalangan anak muda secara umum, sosial media itu bagian dari apa, sebuah gaya hidup ya. Sosial media itu kadang nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu berpengaruh gitu ketika gua SMA atau misalkan apa gitu. Nah tapi sekarang gitu apa namanya, semuanya bisa berubah gitu. Kadang orang yang tadinya nggak aktif di sosial media jadi aktif gitu kan. Nah itu apa yang dikejar menurut lo? Gue orang dari sosial media itu kalau di generasi gue sih kebanyakan, kalau teman-teman gue sih lebih ke mau pamer mungkin, kayak nih gue bisa kayak gini, atau mungkin ada beberapa juga untuk dia cinta sama diri dia sendiri dengan mengapresiasi karya-karya dia atau yang dia bisa. Jadi kayak cara gue mengapresiasi diri gue nih dengan cara di sosial media gue mau posting apa yang gue udah lakuin, apa yang gue kerjain. Jadi salah satu apresiasi diri gue dengan cara gue posting di sosial media. Tapi ada juga beberapa yang kayak ya udah gue mau posting aja nih gue hidupnya enak lah segala macam. Kalau gue bilang tuh orang zaman sekarang tuh juga banyak yang jadi sih di sosial media, karena mereka karena mereka melihat orang-orang enak, terus akhirnya mereka gengsi. Gue kayaknya juga harus bisa nih kayak gini. Akhirnya dia mau gak mau sekarang itu yang gue bilang ikutin standar hidup seseorang. Berarti kan jadi bagian dari kecacatan mental juga sebenarnya ya. Orang terus mengejar validasi gitu kan dari orang gitu kan. Eranya sudah ke situ ya. Kayaknya kalau di generasi gue sekarang nih udah seperti itu sih, kayak bukan lagi memotivasi tapi malah banyaknya tuh yang itu menunjukkan gini sih, karena beberapa di mereka lingkungannya itu bisa jadi ngebuat dia mau gak mau harus ngikutin standar sosial sekarang gitu. Kan bagian dari yang mempengaruhi mental health itu kan katanya sih orang terus mengejar identitas diri gitu kan. Ya gue sih paham ya, karena memang termasuk masih zamanan gue itu kan, maksudnya angkatan gue itu masih coba nyari bentuk diri gitu, masih coba bentuk diri. Salah satunya mungkin dia tampilkan validasi itu lewat media sosial gitu kan. Tapi ketika kita nggak bisa mencapai itu, kadang ada orang yang depresi gitu. Ya sebesar itukah pengaruh gengsi atau misalkan mengejar identitas diri gitu. Menurut lo identitas diri itu penting nggak sih buat lu gitu, atau misalkan buat teman-teman lu gitu? Menurut gue identitas diri itu penting banget, karena kan yang tahu diri kita itu kan kita sendiri. Di saat kita tahu kapasitas kita dan kemampuan kita di mana, itu menurut gue lebih bisa untuk kita pada akhirnya menerima hidup kita sendiri, yang akhirnya tuh kita nggak mau untuk ikut-ikutan orang. Jadi kita nggak perlu ikut ekspektasi orang, karena betul kalau ngikutin terus apa ekspektasi orang itu nggak bakal ada habisnya. Toh kita juga nggak bisa menjamin kita bisa untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kalau misalkan identitas diri itu penting gitu, sebenarnya gimana sih cara orang kok bisa gitu, apa namanya, orang nggak mencapai identitas diri nih, terus bisa depresi gitu. Sebelum memperoleh identitas diri itu, identitas dirinya itu patokannya apa gitu? Apakah orang atau misalkan apa gitu? Kalau gue gimana gue nyari identitas diri itu, sebenarnya gue nih sebenarnya dari diri gue dulu. Di saat gue
sebenarnya butuh juga validasi dari orang tuh butuh juga biar kita dan support dari orang tuh butuh juga biar jadi di saat kita kayak misalnya nih sekarang gue diajak atau ngobrol kayak gini, gue tuh tadinya juga aduh kayaknya gue belum punya ini deh, belum pernah lah kesana, tapi gue ngerasa kayaknya kalau misalnya gue nggak coba gue nggak bakalan tahu gue bisa apa enggak. Sampai akhirnya mungkin gue juga sempat nanya orang-orang terdekat gue yang dia rasa nih bisa support gue, kayak kira-kira nih kalau misalnya gue kayak gini menurut lo menurut lo gue bisa gak sih yang dari lo kenal aja gitu loh, sepanjang lo kenal sama gue, kalau gue ngambil kayak gini kira-kira menurut lo gue bisa gak? Nah mungkin itu orang-orang terdekat kita yang support kita, yang tahu kita gimana. Pada akhirnya yang mendorong gue juga nih kayak ya udah lo coba aja, kalau misalnya lo nggak coba lo juga nggak bakal tahu. Kalau emang gue nggak coba-coba kapan gue taunya gitu loh, gue bisa apa enggak sini. Kalau misalkan memang contoh ya, kalau misalkan masuk ke sekarang di depan pengalaman Anggi pertama kali gitu kan ngobrol kayak gini gitu, terus nanti ketika dipublikasikan banyak yang ngehujat, itu pengaruh nggak sih menurut lu? Sebenarnya itu pengaruh banget sih. Iya, ada banget ya. Apalagi omongan-omongan mau dan sekarang tuh ya gitu kan, pedes banget. Sebenarnya tuh ngaruh sih, cuman dari awal gue udah mikirin kalau misalnya kita ngomong kayak gini, apalagi bahasanya tentang mental health gitu kan. Kalau gue salah ngomong dikit pasti ada aja lah yang pro kontra, tapi ya karena gue sudah ngomong untuk dia dan ya mau gak mau harus menerima itu sih ya. Maksudnya apalagi kalau sekarang itu udah hal yang wajar ya, udah umum lah, jadi kayak ngomong dijalanin aja. Gimana caranya gue biar gak terkena mental health nih, mungkin jangan terlalu sering-sering dibaca terus saja komenannya. Jadi kayak oke, mungkin beberapa yang mengkritik bisa jadi jadi motivasi gitu. Gue harus jadi berubah nih di sini tuh. Kalau beberapa kata yang menurut gue misalnya itu sudah bukan mengkritik lagi, ya gue jangan ini aja lah, jangan sering-sering dibaca aja lah mungkin. Iya sih, memang pengaruh sosial media itu besar banget ya. Ini lanjut ke masalah ini, gue pengen tahu nih pandangan lu tentang orang nih yang banyak molok-molok tentang mental health. Nah, kira-kira menurut lu katanya selalu dibanding-bandingkan, zaman dulu gua digini-giniin gak masalah gitu, dikerasin gitu, dianjingin dia segala macam gak masalah gitu. Tapi sekarang anak-anak sekarang dikit-dikit posting, dikit-dikit mental health gitu, dikit-dikit mental illness segala macam gitu. Itu pandangan lu kayak gimana sih kalau ada orang yang ngomong kayak gitu? Kalau ada orang yang ngomong gitu, sebenarnya gue gini sih, kalau gue ada di misalnya nih, gue memposisikan diri gue sebagai ini, gue ngerasa misalnya kayak gue ngerasa depresi deh, terus misalnya gue mau posting, terus atau orang terdekat gue lah yang dia mau posting kayak gitu. Kalau gue sih bukan nasi sih, yang setuju sih, karena gini loh, ya kita tahu kapasitas orang tuh beda-beda, nggak semua orang. Ada juga loh beberapa teman yang saya gue cerita tentang masalah gue, itu orang tuh kayak ya lah masalah gue segini doang gitu kan. Tapi gue tuh nggak bisa menjudge dari situ, karena emang kapasitas orang itu beda-beda. Dia itu punya rasa sabarnya sendiri, punya rasa kuatnya sendiri. Jadi gue nggak setuju sama orang ngerti ya lo nggak banget sih, karena ya mungkin kesabaran lo atau mental lo gak sekuat orang lain. Setiap orang punya kapasitas ya. Betul. Setiap orang punya kapasitas sabarnya atau apanya gitu ya. Mungkin masalah mental juga kan berpengaruh dari lingkungan juga kan. Artinya setiap orang punya itu memang. Lanjut ke ini, ke masalah mental health lagi ya. Ini lu nih cewek nih kan, banyak sekarang katanya sih, apalagi anak Jaksel katanya gitu kan. Anak Jakarta lah gitu kan, katanya kalau misalkan ngomongin kalau cewek udah deketin sama cowok, terus cowoknya ngomong gua itu broken home katanya gitu kan, gua itu
punya kecacatan mental gitu. Orang jadi lebih tertarik cewek itu katanya. Itu bener gak sih? Kalau dari gue pribadi nih, gue tadi gimana ya? Dan beberapa teman-teman gue mungkin ada juga cerita yang pasangannya kayak gitu ya. Tapi kadang nih yang susah dibedain mungkin iya kita cewek-cewek kan lebih ke perasa ya. Mungkin ya, aduh kasian banget nih coba kayak gini. Nah tapi tuh kadang iya ngerasa lebih apa ya, lebih aware iya, karena kita tuh cewek kadang lebih mikirin ya pasangan kita sendiri daripada kita kan. Jadi di saat dicerita aku kayak gini tuh kayaknya kebanyakan cewek yang lebih ini sih, lebih apa ya, lebih malah mentingin itu gimana cowoknya. Jadi kayak cewek-cewek nih kayak lebih mikir, aduh ini cowok gue lagi ngerasa kayak gini, gue harus apa ya biar dia tuh gak ngerasa kayak gini. Sedangkan kan dia tuh kadang gak mikirin dia lagi punya masalah apa. Ya itu dia fokus ke cowoknya karena dia ngerasa udah punya tanggung jawab juga. Cuman lebih ke di saat dia ngerasa nih cewek-cewek di saat pasangannya sedih, gue tuh harus harus nemenin apa segala macam. Tapi kebanyakan juga cowok-cowok zaman sekarang itu menjual kesedihan itu ke cewek-ceweknya biar ceweknya lebih empati. Tapi kalau gue sendirian udah bisa dikit-dikit bedain lah mana emang yang dia beneran cerita di saat dia lagi ngerasa kayak gitu sama yang menjual kesedihannya doang. Memang kadang masuk ke masalah itu juga kan, artinya kan isu mental health itu sebegitu besarnya sehingga orang itu kadang menjual kesedihan, memanfaatkan itu buat kayak gitu. Nah lanjut ke masalah, gua pengen tahu juga nih, kan lu tadi ngobrol masalah mental health, kayaknya sih yang gua lihat lu udah bisa memposisikan kalau lu itu bisa mengendalikan diri ya, biar kesehatan mental lu terjaga gitu. Nah tips dari lu apa sih buat menjaga kesehatan mental nih? Tips dari gue, kalau misalnya kita udah ngerasa pertama ini sih, jangan diagnosa diri sendiri dulu. Jangan di saat kita ngerasa aduh gue sedih banget, gue stres banget, gue depresi kali ya, jangan langsung jangan langsung self diagnosis lah. Harus mungkin yang ahlinya dulu gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya lo belum mau untuk ke ahlinya nanya lo bisa lebih ke, mungkin kalau dari sisi religiusnya ya lo bisa ibadah lebih dalam. Terus juga lo bisa cari orang yang benar-benar emang percaya dan bisa mensupport lo. Jadi di saat lo lagi ngerasa down itu tuh lo gak ngerasa sendiri, lo ya seenggaknya itu ada yang nemenin lo lah. Jadinya lo bisa untuk lebih mengendalikan diri gitu. Jangan sendirian sih menurut gue, karena kalau sendiri itu lebih bahaya. Gue tertarik ke jawaban lu yang pertama itu masalah gue pengen kalau misalkan gue ngerasa kayak gitu terus kita coba ke psikiater atau psikolog gitu. Pandangan dari anak muda, ketika anak muda ke psikolog itu kadang kan ada aja gitu yang anggap ngapain gitu, gua kan gak gila gitu. Nah kalau lu sendiri emang nggak masalah gitu dikira kayak gitu atau kayak gimana gitu? Oh, dari gue sendiri jujur gue itu kalau gue nggak merasa mental health itu sebagai penyakit yang lain. Kenapa? Karena gue nggak, kalau misalnya nih amit-amit misalnya gue punya itu, gue mungkin lebih ke itu sama kayak penyakit lainnya yang harus diobatin, dan itu bukan suatu hal yang harus ditutup-tutupin. Karena gimana ya, itu kan caranya di saat kita nutupin, kita juga akhirnya stres sendiri lagi gitu loh. Itu yang pada akhirnya kita tuh nggak bisa keluar dari itu penyakit gitu loh. Kita bingung jadinya harus kayak gimana. Jadi menurut gue itu bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupin ya, karena dari situ kan jadinya mungkin di saat kita cerita sama orang-orang sekitar, mungkin bisa jadi orang-orang sekitar tuh lebih
dia lebih perhatian ke kita, atau kalau kita ke psikiater itu kita lebih tahu penanganannya gimana, dan jadi itu nggak masalah. Jadi memang positifnya positif mental health itu, masalah mental itu bukan jadi sebuah aib ya. Iya, menurut gue gitu. Karena banyak yang juga ngerasain kayak gitu, depresi dan segala macam gitu kan. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kacamata Channel. Sekian, salam mahasiswa.